si penyantet ini satu minggu atau beberapa seminggu sebelumnya dia sudah melakukan proses. Nah, melakukan proses ini dari sisi Ko Hendry, batinnya itu sudah gelisah. Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Hendry di channelnya Agung Putra. Kebetulan kita hari ini ada dapat pertanyaan dari sahabat Agung Putra. Nah, pertanyaannya itu bagaimana? Jadi begini, kemarin saya dapat DM dari message dari sahabat Agung Putra. Jadi yang ingin dia tanyakan, bagaimana sih ciri-ciri orang yang kena santet? Nah, mungkin dari Beli Agungnya bisa coba kasih penjelasan ciri-ciri orang yang kena santet atau yang dikirimin santet. Kelas ringan, kelas sedang, kelas berat, tergantung dari si pengirimnya ya. Oke. Tergantung dari bayarannya. Ya kan? Ya. Gitu kan. Kalau yang kelas ringan biasanya orang yang sebenarnya orang yang disantet itu dia ada yang tahu, ada yang tidak. Oke, gitu. Tapi yang contoh yang memang orang itu benar-benar kena santet, awalnya salah satunya biasanya dalam tidurnya dia, dalam proses seminggu itu biasanya gelisah. Oke. Dia mengalami kegelisahan di dalam tidurnya dia. Itu sebelum dia benar-benar dikirim santet. Oke. Jadi belum nyampe nih. Belum nyampe. Dia pengirim santet ini dia sudah dapat kalau yang disantet ini, misalnya Ko Hendry nih disantet nih gitu ya. Si penyantet ini satu minggu atau beberapa seminggu sebelumnya dia sudah melakukan proses. Nah, melakukan proses ini dari sisi Ko Hendry, batinnya itu sudah gelisah. Itu hal yang sederhana orang bisa ketahui. Dia gelisah nih, Ko Hendry ini gelisah tidur, gelisah. Padahal tidak pernah ada masalah. Saya tidak ada masalah, kok saya tidak bisa tidur, kok saya gelisah. Wah, udah langsung dikirim aja tuh. Ada yang ikut main. Iya. Udah ada yang mau denger itu. Udah ada yang mau denger itu. Ini udah tanda. Maaf ya, tadi ada kejadian kayak ada kiriman kita ini. Iya, betul. Tiba-tiba ada yang jatuh. Tiba-tiba kipas angin ini rebah gitu aja. Jadi posisinya gini, Ko Hendry. Si batin Ko Hendry ini gelisah. Oke. Ya, batin Ko Hendry ini gelisah selama diproses oleh si pengirimnya ini. Jadi si pengirimnya ini dibayar oleh si orang yang memang benar nggak suka sama Ko Hendry. Dalam prosesnya ini si entah itu dukunnya, entah apalah yang mengirimkan itu, proses ini selesai, ini akan dikirim ke rumahnya Ko Hendry. Bisa dikirim ke rumah, bisa dikirim ke badannya Ko Hendry, tergantung yang minta. Kalau dia kirim ke rumah, ya itu yang orang bilang, kok ada sinar ya, tetangga lihat, segala macam, ya kan. Terus tapi pada saat pengiriman itu, kalau pada saat Ko Hendry itu keluar melihat, itu batal. Oke. Itu batal. Itu balik lagi, gitu. Tapi pada saat Ko Hendry tidak lihat, makanya pengiriman itu biasanya pada saat Ko Hendry itu terlelap bener. Tidur berarti. Terlelap, oke, kirim. Stop. Ini seandainya di rumah ya. Oke, udah dikirim. Setelah itu kegelisahan Ko Hendry ini udah mulai hilang nih. Ini salah satu contoh yang saya bilang. Udah mulai hilang. Nah, proses dari kiriman santet itu kirimannya benda yang dikirim berupa energi yang dilapisi. Terus ada sosok makhluk halus yang mengikuti, yang memang diperintah. Perintahnya itu menyakiti siapa? Ko Hendry, hanya Ko Hendry saja atau seisi rumah, atau satu persatu. Itu sampai saya kasih contoh Ko Hendry aja. Setelah itu kalau memang Ko Hendry punya kepekaan, malam setelah sudah jatuhnya itu santet ke rumah,
Ko Henry biasanya itu di mimpi buruk. Oke. Ya, jadi mimpi buruk, entah dikejar sesuatu, entah tiba-tiba terbangun di tengah malam, dadanya berdebar. Gitu. Informasi-informasi ini biasanya orang anggap biasa aja, gitu. Paling mimpi buruk biasa, kan seperti itu. Yang kedua, sudah berjalan, selama perjalanan itu, Ko Henry merasa setiap kegiatan kesehari-harian itu nggak bisa fokus, terus sering gelisah. Ya, Jadi kalau keluarga sudah nyaman, anak sudah ini, terus kok gelisah? Itu salah satu juga yang dari yang ketiga tadi saya informasikan. Itu salah satu contoh ya, yang itu yang bisa dipikirkan sama Ko Henry. Bingung karena santet itu mulai perlahan-lahan mencengkram alam bawah sadar Ko Henry. oke. Dari sosoknya ini mulai mengikuti sampai Ko Henry ini tidak bisa fokus melakukan kegiatan apapun dan tubuh mulai lemas, mulai gejala-gejala yang namanya suatu penyakit, entah itu dari kepala, entah itu perut, entah itu seluruh badan rasa nyeri. Mulai dia mengaktifkan kekuatan dari si santet ini untuk menggerogoti tubuhnya Ko Henry. Oke. Selain yang tadi di tubuh, apakah bisa juga santet ini merusak hubungan di dalam keluarga? Itu Mungkin tergantung suami dengan istri atau orang tua dengan anak. itu tergantung kiriman. Tergantung berarti orderannya jadi apa gitu ya. Si yang nggak suka ini mau Ko Henry sakit atau bisnisnya jebol atau seluruhnya dihancurin Oke. atau semua keturunannya satu persatu habis. Tapi jangan takut buat sahabat Agung Putra. Kadang kita selalu berpikirnya, kita ini diganggu. Pasti pikirannya seperti itu dong. Santet itu susah, orang itu susah dikenai santet kalau orang itu ceria. Oke. Kalau orang itu selalu berpikir positif. Jadi jangan takut seperti hal itu. Dan kalau kita tidak pernah membuli atau menjahati orang, santet itu susah masuk ke kita. Kodenya untuk santet itu, kalau Ko Henry nyakiti saya bisa ada peluang untuk menyantet Ko Henry. Oke, berarti ada jalur gitu ya. Sudah ada koneksi jalurnya masuk gitu. Oke. Tapi kalau Ko Henry baik sama saya santet Ko Henry, itu sampai saya jungkir balik susah. Apalagi imannya Ko Henry kuat, itu susah. Jadi yang ringan lah. Jadi mungkin ada sedikit solusi misalnya nih, sahabat Agung Putra, ada yang sudah ini ciri-cirinya pas nih dengan saya nih. Apa yang mesti dia lakukan gitu? Iya. Nah, apa yang mesti dia lakukan mungkin untuk tahapan awalnya? Oke. Tahapan awalnya adalah pertama kita rajin-rajin berdoa atau sembahyang. Kedua, jika kita mempunyai pikiran yang kayak saya bilang tadi kalut, sering gelisah, itu perlu langsung disikapi. Bisa kemungkinan siapa tahu ada teman terdekat atau keluarga yang memang mempunyai kelebihan, bisa segera dicari, bisa minta bantuan. Kalau memang tidak, kita yakin bahwa dengan berdoa terus menerus mohon kepada Tuhan bahwa kalau memang saya ini dengan ciri seperti ini kena santet atau hanya praduga saja, itu sangat sulit sih memang. Tapi kalau memang yakin itu kena, mohon saja kepada Tuhan. Jadi mohon kesembuhan, mohon dijauhkan, dan mohon ampun jika kita punya kesalahan-kesalahan menyakiti orang yang memang tidak disengaja. Kadang kan orang kita menyakiti, kita sering ngobrol sama teman-teman, kadang
dia merasa tersakiti, padahal kita nggak sengaja. Betul. Di situ Karena kita- ketidaktahuannya gitu. karena ketidaktahuan dan ketersinggungan orang kita kan gitu. Kita kan nggak tahu, jadi berdoalah dan mohon ampun kalau memang tanpa sengaja kita berbuat apa namanya salah berucap atau berperilaku pada orang lain. Itu sih. Jadi tetap pada Tuhan. Sama yang Maha Kuasa. Jadi untuk sahabat Agung Putra yang sudah DM kita, begitulah tadi jawaban dari Beli Agung. Mungkin boleh dipraktekkan dulu. Dan bagi teman-teman yang lain yang mungkin ada ciri-ciri seperti yang dijelaskan tadi, ya boleh dicoba dulu. Kita mohon, apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita setiap hari, jangan lupa tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Karena Yang Maha Kuasa yang punya kekuatan dan kehendaknya lah yang akan kita jalani selama hidup kita. Jangan lupa ditonton terus video kita, di like, di komen, di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Om Santi 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 Om.